Ustaz. Ya, terima kasih Bu Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian online lagi ya bersama saya. Yang kali ini kita bahas kitab Al-Kabair. Sudah masuk dosa yang ke-12 ya. 12 yaitu riba. Sebenarnya riba ini sudah pernah saya bahas ya. 4 pekan mungkin ya. 4 pekan. Nah, sekarang ini kalau di kitab Al-Kabair ini ringkas, sangat ringkas sekali, pendek ya ringkasannya. Pembahasannya. Banyak yang kurang lah dari literasinya. Cuman nanti nggak apa-apa saya tambahkan dari kitab yang lain. Oke ya. Ya disiapkan catatannya. Baik. Sebelum saya bahas riba, apa itu riba? Definisi riba apa Bapak Ibu? Apa itu riba? Halo. Apa itu riba? Ada yang tahu? Menggandakan uang. Menggandakan uang, ya, judi namanya ya. Riba itu tambahan ya. Az-ziyadah, tambahan yang diharamkan. Kebaca nggak Bapak Ibu? Kebaca nggak Bapak Ibu? Seperti agak samar apanya Ustaz? Yang lain kebaca nggak? Agak buram. Ya? Yang buram bisa keluar dulu, masuk lagi. Lupa. Atau saya yang keluar dulu? Sepertinya dari Pak Ustaz. Hah? Pak Ustaz kayak kemarin itu waktu di awal kemarin. Saya keluar dulu ya. Gimana sekarang? Jelas. Ya, kita dibaca coba. Apa itu riba? Tambahan yang diharamkan dalam simpan pinjam. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya Al-Baqarah 275 coba dibuka. 275. Bukan ya, di lain. Ini bagian dari riba ya. Tambahan yang diharamkan dalam simpan pinjam. Maksudnya apa nih?
Maksudnya adalah contohnya si A pinjam kepada si B, ya. Si A pinjam, ya, pinjam bukan jual beli, ya. Si A pinjam kepada si B 1 juta, ya, 1 juta. Nah, si B-nya bilang bayarnya tambah ya. Ya, 1 juta menjadi 1.200.000, 100. Nah, lebihannya itu adalah riba. Ya, simpan dalam simpan pinjam, bukan jual beli. Ya, bukan jual beli. Lalu coba dibuka Al-Baqarah 275, Bapak Ibu. Apa isinya? Al-Baqarah 275 ya. Udah ketemu? Apa bunyinya, Bu? Allah. Iya. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah Ya, sampai itu aja, Bu. Haramkan riba. Mereka menganggap orang-orang yang pemakan riba seperti orang yang kemasukan setan. Kebaca nggak ini? Tulisannya emang agak bagus ya. Kebaca, Bu? Baca, Pak Ustaz. Ya. Orang-orang yang pemakan riba itu mereka orang-orang yang seperti kemasukan setan. Nggak punya pendirian. Ya. Mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli. Allah jawab langsung, Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti jual beli sama nggak dengan riba? Halo? Jual beli sama nggak dengan riba? Tidak sama, karena beda. Allah halalkan jual beli, ya, haramkan riba. Berarti jual beli dan riba itu berbeda, dua hal yang berbeda. Ya, mereka menganggapnya sama. Ya, mereka menganggap sama. Saya kasih contoh begini. Ya, wajah si A seperti bulan. Wajah si A seperti bulan. Ya, saya mau tanya. Yang jadi contoh tuh bulannya apa wajah si A? Yang asli itu wajah si A-nya apa bulannya? Bulannya. Bulan sebagai contoh, wajah si A seperti si bulan. Berarti bulan itu telah ada lebih dulu daripada si A-nya, betul? Betul nggak? Ya, berarti bulan itu udah ada duluan. Si A baru kemudian. Nah, si A diibaratkan seperti bulan wajahnya. Ya, berarti A ini bukan yang pertama. Sama nih. Jual beli dengan riba mana lebih dulu? Jual beli dengan riba mana lebih dulu? Jual beli mungkin. Jual beli. Nah, mereka menganggap riba itu seperti jual beli. Paham kira-kira? Diserupain dengan jual beli. Padahal jual beli udah ada lebih dulu sebelum ada riba. Riba ini praktek belakangan. Jelas ya? Artinya riba yang diharapkan itu bukan berada pada jual beli. Contoh dalil, ya. Dalilnya secara sanad sahih. Saya bacakan salah satunya. Hadisnya banyak banget ini. Bentar ya. Satu dari Jubair. Qala Sa'id bin Jubair, inna ibni Abbas, sungguhnya Ibnu Abbas. Bentar. Bukan itu ya. Tentang riba afadullah. Oh, bukan ini.
Nah, ini dia. La tabi'u zahab, jangan kamu jual, jangan kamu beli, jangan berjual beli, jangan. Jadi la tabi'u ya. Gimana tuh wacananya? La tabi'u. Ini artinya itu apa? Ba'a itu kata ba'a ya. Ini bisa jual, bisa beli, bisa jual beli. Baca nggak nih? Bisa jual, bisa beli, bisa jual beli, bisa juga tukar, bisa juga ya atau tukar ya atau jual beli. La tabi'u, janganlah kamu jual beli, janganlah kamu ini enggak kelihatan ya. Siapa dulu ya? Ini kalau meeting begini ya, apa kalau telegram ya? Agak jauh. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan tidak, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya. La tabi'u, janganlah kamu semua dilarang. Jangan jual beli, jangan jual, jangan beli, jangan tukar, jangan jual beli. Ya, artinya begitu. Apa? Ad-dahab. Ad-dahab itu apa? Emas. Ad-dahab bid-dahab, emas dengan emas. Emas dengan emas, ila waznan bi waznin, kecuali setara, seimbang, semisal dengan semisal, nggak boleh lebih. Hadisnya riwayat Muslim. Harusnya sama dengan beratnya. Contoh, saya penjual emas, ibu pembelinya. Maksud saya di sini saya jangan jualan emas, ibu jangan beli emas, atau jangan berjual beli emas, atau jangan tukar menukar emas, ya. Kecuali sama beratnya, sama ukurannya. Hadis sahih riwayat Muslim sanadnya. Tapi kita periksa secara matan. Ya, ibu punya emas cincin katakan 5 gram. Ya, ibu mau jual ke saya. Ya, 5 gram. Atau sebaliknya, ibu mau beli emas cincin 5 gram kepada saya. Atau bisa juga ibu mau tukar cincinnya kepada saya. Maka transaksi ini tidak bisa dilakukan kalau tidak sama beratnya, tidak sama jenisnya. Cincin dengan cincin, gelang dengan gelang, ya, beratnya harus sama. Kira-kira ada nggak model jual beli seperti ini? Ada. Ada nggak? Ada, Bu Neti? Ada penjual yang nggak mau ngambil untung? Oh iya, nggak ada. Ya, untung adalah riba dalam secara bahasa ya, itu lebihan kan, tambahan. Ya, saya jual emasnya 5 gram, maka nggak boleh tuh harus sama juga dengan 5 gram yang sama jenisnya. Perak dengan perak, ya, mata satu, yang nggak ada matanya, harus sama. Ya, kan udah jelas tadi riba itu tidak dijual beli. Nah, ini kan saya penjual, ibu pembeli kan. Ya, kalau misalnya ibu punya emas 5 gram, cincin 5 gram, mau ditukar dengan bentuk yang sama, dengan berat yang sama, itu ngapain ditukar ya? Kira-kira paham nggak? Paham tidak, Bu? Ya, artinya hadis sahih tapi secara matan guncang, tidak bisa diterima. Nggak ada perdagangan seperti ini. Ya, emas dengan emas, perak dengan emas, harus sama, harus seimbang. Lagi kalau sama ngapain? Ya, saya nggak boleh ngambil untung karena kalau untung itu ada kelebihan. Tidak ada seperti itu kan.
Maka hadis ini walaupun sahih ditolak karena bertentangan. Tidak sesuai dengan fitrah. Jelas, Bu. Hadisnya banyak nih. Ada lagi perak dengan perak. Apa nama itu, kecuali sama sebanding riwayat Ahmad dan Imam Muslim. Ada lagi jangan jual emas dengan emas, jangan perak dengan perak, mereka sama berat sebanding sama Ahmad, Muslim juga. Hadisnya banyak, kurang lebih ada sekitar berapa hadis nih? Banyak banget. Ada sekitar 10-an hadis, lebih dari 10 hadis ya. Hampir semua perawi meriwayatkan. Hadisnya sahih, sanadnya sahih, tapi gak logis. Ya, maka tidak bisa. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu? Sampai sini paham gak nih? Paham, Ustaz. Baik. Jadi praktek seperti ini tidak bisa ya. Walaupun hadis sahih nggak bisa diterima secara matan. Lalu coba dibuka lagi Al-Baqarah 276 Bapak Ibu. Al-Baqarah 276. Silakan dibaca. Apa bunyinya? Saya bacakan ya, Pak. Ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah musnahkan riba. Lalu menyuburkan sedekah. Menyuburkan sedekah. Sampai sini aja dulu. Baik, Pak. Nah, riba digandengkan dengan ayat 275, riba digandengkan dengan jual beli untuk menyatakan bahwa riba itu bukan jual beli. Ya. Di ayat ini Allah menjandingkan riba dengan sodakoh. Iya, pertanyaannya berarti riba dengan sodakoh sama nggak? Kalau tadi riba dengan jual beli tidak sama. Sekarang riba dengan sodakoh sama nggak? Beda, Pak. Beda. Allah musnahkan riba karena riba bukan sodakoh. Allah menyuburkan sedekah. Ya, karena ini halal kalau sedekah. Disuburkan, diperintahkan. Kalau riba dilarang, berarti riba bukan sedekah. Jelas. Terus prakteknya emang seperti apa sih kok riba disandingkan dengan sedekah? Nah, Nabi pernah pinjam. Ya, bisa pinjam uang, bisa kadang-kadang pinjam unta. Ya. Nabi pinjam, katakan pernah pinjam, saya bacakan hadisnya aja ya. Saya bacakan hadisnya saja. Ya, Nabi maksudnya bayar lebih. Ya, bayar lebih. Ya, telah berkata Jabir, saya baca ini, qala Jabir, telah berkata Jabir, ataitun Nabi, saya datang kepada Nabi SAW, wa kana li, sedangkan ia berutang kepadaku, alaihi dinar, alaihi dainu faqadoni. Lalu maka ia bayar kepada saya. Jadi Jabir tuh datang ke Rasulullah, padahal bukan nggak niat bayar utang, tapi Nabi sadar dia punya utang. Nabi berhutang, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Ya. Lalu dia bayar utang kepada saya. Ya, wazadani. Lalu melebihkan bayar hutangnya kepada saya. Wazadani. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Ada 3 riwayat. Ahmad, Bukhari, Muslim. Nabi hutang kepadaku, lalu dia bayar hutangnya dan melebihkan hutangnya. Melebihkan hutangnya. Saya bacakan lagi hadis yang lain. Dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah, ya istaqarada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah pinjam sinna fa atau sinnan khairan. Nabi pernah pinjam unta yang berumur 1 tahun. Ya, 1 unta berumurnya 1. Lalu Nabi bayar yang lebih baik min sinnihi wa qala khiyarukum ahasinukum qadoa. Lalu dia bersabda, yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Ya, Nabi pinjam balikannya lebih.
Ya, Nabi bersabda, sebaik-baik kamu adalah apabila kamu meminjam mengembalikannya yang lebih baik. Ya, ini praktek seperti ini berarti Nabi bayar lebih nggak? Halo? Iya, bayar Ini lebih. namanya apa? Riba atau apa? Halo? Hah? Sedekah. Mungkin nggak Nabi mempraktikkan riba? Sedangkan Nabi kan diperintahkan untuk melarang umatnya itu beriba. Kenapa Nabi mempraktikkan? Berarti ini bukan riba. Ya, kenapa Nabi bayar lebih? Nabi merasa udah dibantu. Contoh, saya berutang nih kepada siapa nih? Saya mau sebut siapa nih? Kepada si A. Saya berutang kepada si A. Ya, karena mungkin anak saya mau masuk sekolah, ya duit lagi gak ada nih. Saya pinjam dong 1 juta. Dipinjemin 1 juta sama si A. Saya bayar sekolah anak saya. Bulan depan saya bayar insya Allah ya. Catat ada saksinya. Nah pada saat bulan yang dijanjikan saya bayar tuh 1 juta. Saya tambahkan 100.000 pas 10.000 atau kadang-kadang saya bukan martabak telur. Atau saya bawakan apa saja. Ini riba apa sodako, Bu? Sodako. Karena saya merasa sudah dibantu. Saya merasa sudah dibantu, saya mengembalikannya tanda ucapan terima kasih. Dianya kan nggak minta. Tidak menetapkan. Jelas nggak? Jelas nggak? Bisa dibedakan. Baik. Malah Nabi bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Ya, sebaik-baik yang mengembalikan pinjaman. Nah, sekarang dibuka. Lalu sebenarnya riba apa sih yang diharamkan? Apa, Bu? Siapa dulu ya? Riba seperti apa yang diharamkan? Berarti riba ada 2 ya? Riba ada 2. Yang riba dibolehkan namanya riba fadlu. Yang ini ya diboleh nih Bu, karena ini namanya jual beli ya. Dalam jual beli. Ini halal. Hukumnya halal. Adapun riba yang diharamkan adalah namanya apa? Ada yang tahu, Bu? Apa nih? Baca nggak? Ini namanya riba nasiah ya. Ini hukumnya haram. Adanya simpan pinjam. Tapi simpan pinjam yang bukan seperti yang pertama tadi saya praktekkan, bukan. Nanti saya contohkan. Ya, riba nasiah begini Bapak Ibu sekalian. Riba nasiah, riba jahiliyah. Ya, si A pinjam 1 juta kepada si B. Yang pinjam siapa? Yang pinjam siapa, Bu? Yang pinjam si A. Berarti yang punya uang siapa? Si B. Pinjam berapa? 1 juta. Bulan depan dibalikin. Ada saksi dicatat. Ya. Si B sebagai pemilik uang beri syarat. Oke, saya pinjam 1 juta ya. Bulan depan bayar ya. Bayarnya 1,1. Ini namanya riba nasiah. Jelas. Ini hukumnya haram. Ya. Ini hukumnya haram. Itu riba nasiah. Apa cuman itu riba yang diharamkan? Yang kedua, ada lagi. Tadi yang menetapkan tadi apa gimana, Bu? Menetapkan di awal ya. 1 juta 100 ribunya itu riba. Ribanya itu riba haram. Riba nasiah. Yang kedua,
Si A pinjam kepada si B 10 juta. 10 juta. Si B bilang, oke, balikinya 15 juta ya. Ini halal haram. Ini halal haram. Haram. Ini haram. Ini haram. Haram di mana? Haram. Haramnya di mana? Haramnya di mana? Hampir setengahnya dari pinjaman. Ya. Ini pinjamannya yang memberatkan. Sifat kedua. Sifat kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Si A pinjam ke si B 1 juta. Ya. 1 bulan dikembalikan. Dicatat. Ada saksi. Pada saat bulan yang dijanjikan, si A tidak bisa bayar. Belum bisa bayar. Bukan tidak mau bayar. Karena ada sesuatu hal yang urgent, akhirnya dia tidak bisa bayar kepada si B. Tapi dia punya etika. Si A ini bilang kepada si B, B, mohon maaf, karena saya sudah janji bulan ini akan saya bayar, tapi karena berhubung ada musibah yang saya alami, ya kan, sehingga saya tidak bisa bayar kepada kamu. Bukan tidak mau bayar, tidak bisa bayar karena ada hal. Apa kata si B? Oke, kalau begitu bulan depan bayarnya 1,1 ya. Atau 1.010.000 dah. Ya, atau 1.050.000. Ini berat atau ringan? Halo. Berat atau ringan, Bu? Ya, Ustaz. Hah? Ringan. Tapi ini haram. Ini namanya terpaksa. Si A-nya mau tidak mau merasa tidak enak, akhirnya mengikuti kemauan si B. Ya karena nggak enak tadi. Ya terpaksa. Ya udah deh. Nah terpaksa ini tidak ada hubungannya dengan dengan berat atau ringan, dengan besar atau kecil jumlah bunganya. Ya terpaksa. Contoh kasus yang lain. Masih dengar kemarin pada saat ada pemutihan orang-orang yang punya utang sama leasing, sama KPR, masih ingat nggak? Apa kata Jokowi bahwa bisa dengan ajukan kepada pihak yang bersangkutan untuk diberhentikan sementara. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak beritanya? Masih. Ya. Tapi kenyataan gimana? Kenyataan bagaimana? Apa kata mereka yang punya leasing? Ya Pak, nggak apa-apa. Bayar bunganya aja, betul? Bayar bunganya aja. Ini pun kira-kira sebagai kreditur akan mengiyakan atau tidak? Ya contoh bayarnya utangnya setiap bulan cicilannya 1 juta, bunganya 100.000. 100.000. Apa kata pihak leasing? Ya udah Pak, bayar bunganya saja. Pokoknya tidak berkurang. Ya, masih ingat nggak? Maka kira-kira sebagai kreditur akan mengiyakan atau tidak? Mengiyakan dengan terpaksa. Pastinya mengiyakan. Kecil atau berat? Kecil memang, tapi terpaksa. Tapi itu haram. Kenapa? Karena terpaksa. Pokoknya nggak berkurang kan? Dia bayar bunga aja. Ini kasus seperti udah lama nih, kayak bank keliling ya. Ada kan? Yang ngerentenir itu udah bayar bunganya aja dulu. Pokoknya tidak berkurang. Ini ya haram. Udah berapa tuh? 3. Nah, yang keempat. Contoh keempat yang diharamkan. Saya kasih contoh aja ya. Bentar. Biar enak saya kasih contoh biar. Pak, yang nomor 1 riba nasiyah. Nomor 2 namanya apa Pak? Riba apa Pak? Fadlu.
Ya? Enggak, riba cuma dua. Riba cuma dua. Riba fadl, yang kedua riba nasiah. Riba fadl itu riba atau lebihan yang ada, yang terdapat pada jual beli. Itu mah nggak apa-apa, boleh. Kan jual beli, yang sudah tidak semua. itu riba nasiah yang ini. Sekarang yang kita bahas riba nasiah. Riba nasiah itu ada banyak contohnya. Ya, tadi ada berapa? Ada 4 ya? Apa 3? 4, 3 ya? 3. Sekarang yang keempat. Ya, yang diharamkan adalah pinjaman untuk konsumtif. Walaupun bunganya ringan, tapi kalau untuk konsumtif itu tidak boleh. Contoh, si A pinjam ke legasi, ya suatu bank lah katakan. Ya, tetapi itu konsumtif. Bukan untuk perdagangan, bukan untuk modal atau segala macam. Untuk modal pun tidak boleh kalah untuk usaha yang baru rilis, baru buka, baru mulai, ya, belum ketahuan skemanya, belum ketahuan projectnya, masih abu-abu, ini masih merintis lah. Maka diharam, nggak boleh kita minjem untuk hal seperti itu. Itu diharamkan. Ya, si A pinjam ke bank untuk beli motor. Dia mah nggak kerja, nggak dagang. Ya, mau nggak mau nih motor dibayar pakai apa? Untuk konsumtif kan? Kita beli mobil terus segala macam itu konsumtif kan? Bukan untuk perdagangan. Maka otomatis bunganya bunganya pasti ada, memberatkan dia karena nggak ada dibayar otomatis pakai uang harian dia, pakai gaji dia, ya, itu diharamkan kalau dipakai untuk konsumtif, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tolong dibuka surat Al-Imran ayatnya. Sebentar. 130, surat 3, 130. Surat 3, 130. Saya bacakan ya, Pak. Iya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Berlipat ganda kamu kepada Allah. Kalimatnya bukan berlipat ganda itu, Bu. Kalimat Arabnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khulur riba ad'afam mudha'afah. Iya. Itu namanya berganda-ganda, bukan berlipat ganda. Bunga berbunga namanya. Kebaca nggak ini? Oh, boleh miring ya tulisannya ya. Saya pindah ke atas ya. Saya hapus. Ada kalimat itu enggak? Ya. Ada kalimat ada afan mudha'afata. Ada afan berganda ganda. Ada afan mudha'afatan. Berganda-ganda. Bunga berbunga. Ngerti nggak Bu kalimat berbunga? Bunga berbunga kelihatan nggak? Ngerti nggak? Atau ganda berganda. Paham nggak di kalimat ini? Mudha'af itu berlipat ya, berlipat-lipat. Silakan yang paham boleh komentar. Kebaca kan? Bunga berbunga, jangan ini haram nih. Ini haram ya. Ini hukumnya haram. Termasuk nih nasiah. Berganda-ganda, berbunga-bunga. Paham nggak Bu? Halo. Halo. Belum paham, Ustaz. Belum Ya. paham sebetulnya. Kasih. Ya. Ini ya kalau namanya riba yang salah satu lagi yang diharamkan adalah riba yang berbunga-bunga atau riba yang berganda-ganda. Ayat-ayat sebelumnya hanya bahas ribanya saja.
Ya, hanya bahas ribanya saja. Tapi tidak pernah diberikan batasannya. Batasannya apa yang termasuk riba yang ambang batas apa yang bisa jadi haram? Kalau tadi kan ada sifatnya terpaksa, memberatkan, terus ini yang ketiga berbunga-bunga. Ya, ada pun yang lain itu contoh-contohnya aja. Berbunga-bunga. Saya mau contoh begini. Apa namanya? Sebentar saya pikir dulu ya, agak. Buat kasih contoh yang enak gimana ya? Ibu datang, si A datang ke dokter. Si A datang ke dokter X. Kata dokter X, Bapak setelah dia dianalisa, didiagnosa, Bapak mengalami penyakit gula, diabetes. Lalu apa kata dokternya? Apa yang dilarang? Apa yang dipantang? Kata dokter X, tidak boleh jangan makan nasi, tidak boleh makan nasi. Apa yang ibu pahami, apa yang bapak pahami dengan kalimat ini? Jangan makan nasi atau tidak boleh makan nasi. Apa yang ibu pahami? Sama sekali nggak boleh makan nasi. Sama sekali nggak boleh makan nasi. Lontong boleh nggak? Enggak. Ya? Nggak boleh ya, karena sejenis ya, tidak boleh. Ini pertanyaan, ini kira-kira kalimat ini kalimat umum atau khusus? Khusus. Iya, kalau dalam bahasa usul fikihnya ini kalimat kalimat mutlak, ya, terlepas, tidak terikat, atau umum bukan khusus, ya, atau mujmal bukan bayan, ya. Lalu si A ini, masa nggak boleh makan nasi sih? Dia pergi lagi ke dokter Y. Apa kata dokter Y? Setelah dia dianalisa, didiagnosa, ya, Bapak mempunyai diabetes, ya, diabetes. Apa kata dokter Y? Jangan makan nasi banyak-banyak. Sudah beda? Beda. Bedanya di mana, Bu? Maksudnya Boleh makan dikit. nasi. Berarti boleh makan nasi tapi tidak banyak. ya. Ini bermakna apa? Kalimat-kalimat yang umum akan bisa kita pakai bila kalimat yang khusus nggak ada. Ya. Si contoh, dia ke dokter Y, sama jawabannya nggak boleh makan nasi. Ke dokter Y sama, nggak boleh makan nasi. Ke semua dokter dia bilang, ya, kamu nggak boleh makan nasi. Maka ini bisa ditarik kesimpulan, maka iya, saya tidak boleh makan nasi. Ya. Kalau cuma itu kalimatnya, jelas. Tapi bila ada kalimat yang khusus, jangan makan nasi banyak-banyak. Oh, ini ada batasan ternyata. Makan nasi sedikit boleh nggak? Boleh. Paham kira-kira? Paham. Saya kasih contoh lagi. Ya, kalimat umum dengan khusus. Mutlak, muqayyad. Ya, mujmal, bayan. Contoh ya, Ibu tahu tadi ada yang bertanya di grup Kahau 2 ya, di WA tentang bacaan sujud sahwi, betul? Betul nggak? Iya, Ustaz. Iya. Ustaz, apa bacaan sujud sahwi? Bu, yang namanya sujud itu sama nggak gerakannya? Sama. Yaitu apa? Menempelkan 7 anggota tulangnya. 2 tulang tangan, 2 tulang lutut, 2 tulang ke ujung kaki sama dahi kan. 7 ya. Ngangkat jangan, nggak boleh seperti unta ya. Harus diangkat sikunya. Sama ya. Mau sujud sahwi kek, mau sujud biasa, sama nggak? Sama. Baik. Ada hadisnya bacaan sujud. Apa baca Bu? Bacaan doa sujud?
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi tambahan ya, lemah hadisnya. Ada di Abu Daud Abu Daud berkomentar bahwa wa bihamdi ini tambahan. Ya, maudu. Maka yang benar subhana rabbil a'la saja. Ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, ayat yang bacaan yang lain ya. Saya mau tanya, ini bacaan apa? Sujud. Bacaan sujud. Sujud apa? Sujud apa saja. Sujud apa saja. Yang namanya sujud bacaan seperti ini. Ini bentuknya umum. Yang namanya sujud bacaan seperti ini. Ya, boleh subhana rabbiyal a'la, boleh subhanakallah wa bihamdika, itu kan bacaan yang lain tuh. Ya. Ini kalimat ini akan tetap terpakai selama halo. Selama tidak ada bacaan yang khusus untuk sujud sahwi. Paham? Nah, sekarang kita lihat sujud sahwi ada nggak bacaannya? Ada. Ada. Apa bacanya, Bu? Apa bacanya? Halo? Nggak ada ya? Ya, baca bacaan sujud sahwi itu bukan dari Nabi, bukan dalil, tapi ulama, kaulnya ulama. Ya, yang kalau tidak tidur, tidak lupa gitu ya. Maka nggak kepake nih hadis ini, nggak kepake bacaannya karena bukan dari Nabi. Ya, maka karena nggak ada kepake, maka kan tidak ada bacaan berarti ya. Ya, karena tidak ada bacaannya, maka kembali ke kaidah asal tadi. Ya, dalil umum yang dipakai. Maka untuk bacaan sujud sahwi bacanya sama seperti bacaan sujud biasa pada umumnya. Jelas atau tidak? Jelas, Bu? Jelas ya. Baik, kita kembali ke riba. Nah, kita udah bahas riba tapi tidak ada batasannya. Baru ayat ini Al-Imran 130 yang bahas batasannya. Riba yang bagaimana yang diharamkan? Riba yang bunga berbunga, Ibu. Kalau berbunga saja masih boleh. Ya, kalau ibarat pohon ada bunganya enggak? Bunganya berbunga lagi, ini yang haram tuh. Ya, contoh 1 juta pinjem balikin 100. Atau bulan depannya naik lagi tuh. Kalau nggak bayar double. Ya. Bisa bunganya lebih besar daripada pokoknya. Karena berganda tuh selama dia nggak bayar tambah. Ini namanya bunga berbunga. Ya, itu diharamkan. Ini biasa ada di pinjol ya. Ya. Ada di pinjol, ya. Kartu kredit termasuk ya. Maka hukumnya haram. Maka kita bisa garis bawahi riba yang haram adalah yang riba memiliki sifat-sifat tadi. Yang pertama sifatnya terpaksa, yang kedua sifatnya memberatkan, yang ketiga sifatnya apa? Sifatnya bunga berbunga. Yang keempat tidak boleh untuk konsumtif. Jelas? Jelas, Bu? Ya, kita nggak perlu bahas ya dosanya riba ya, kan udah pada paham ya, udah hafal hadis saya. Ya, kita isi diskusi aja ya. Karena sebenarnya bab riba itu saya bahas biasanya 4 pekan. Ini di kitab Al-Kabair cuma sedikit ini ya tulisannya. Maka riba yang 4 pekan tadi diperas menjadi 1 pekan, berarti kan ada banyak yang dikurang-kurangi kan. Kita ambil poin-poinnya saja. Saya rasa yang tadi saya sampaikan, saya rasa sudah cukup. Saya rasa pada paham semuanya kan, walaupun 1 pekan ya. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu sekalian di Bu Neti dipandu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan bagi yang mau bertanya boleh langsung dinyalakan mic-nya atau boleh di chat nanti kami bacakan. Dimohon untuk mempersingkat pertanyaan ya Ibu. Terima kasih.
Siapa dulu tuh, Bu Niti? Bu Widi ya Pak. Silakan Bu Niti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mengenai riba seperti barusan Pak Ustadz jelasin, kebetulan Ya. ada satu marketplace